Nah, sedangkan infak, nah kalau kita dapat rezeki apa harian, mingguan atau bulanan, dapat, alhamdulillah, keluarkan 2,5%. Kalau dapat 1 juta 25.000, kan begitu. Dapat 2 juta 50.000, dapat 10 juta kan 0 ditambah, kan begitu Pak. Oke. Itu antara lain infak, mulanya anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Hadirin yang berbahagia, orang yang bersedekah pasti akan selamat daripada kemiskinan. Enggak ada hadirin orang yang bersedekah itu miskin, enggak ada. Nanti sedekah apapun, sedekah senyum aja pernah miskin, Bu. Nah, nanti ada sedekah senyum, Bu. Nah, ini. Dan sedekah senyum ada manfaatnya. Oke. Terus lagi, dan selamatlah dari permusuhan. Bisanya permusuhan karena kedengkian, karena yang kaya yang pernah sedekah, wah hasud jadinya. Dan juga orang kalau diberikan kenikmatan pasti ada yang hasud, yang yang dengki, hadirin. Maka selamatlah permusuhan dan selamat daripada revolusi sosial. Nih Pak. Terusnya lagi, maka untuk itu supaya kita mau untuk bersedekah, perlu ingat dan tahu bahwa sedekah itu ada 7 macam sedekah yang sebagai atau yang menjadi menambah kekayaan. Sedekah ini Pak, ada sedekah yang menambah kekayaan, dan ada sedekah sebagai jembatan emas, dan ada sedekah yang menjadi kasih sayang. Antara lain ya Pak ya, supaya gampang untuk bahwa sedekah menjadi kekayaan. Bapak pernah menanam padi Pak? Pernah menanam biji-bijian? Nah, dengan sedekah harta maka makin kaya Pak. Coba Bapak sedekah biji-bijian ke tanah. Cuma 1. Kira-kiranya nanam padi 1 biji Pak. Dapatnya berapa Pak? Banyak kan Pak? Itu. Nah, Bapak menanam yang namanya ikan ya Pak ya. Masukkan kolam 2. Nanti akan lama-lama berapa? Ini contoh Pak. Ini sedekah bisa berkembang. Maka dengan menanam biji-bijian atau pertanian atau perikanan ini hadirin, akan kayalah semua rakyat. Nah, semua rakyat. Tapi orang itu yang herannya kalau sudah jadi nasi dibuang-buang. Benar ya Pak? Nah, kalau yang namanya pada waktu nanamnya itu pada dari 1 sampai berkembang-kembang, alhamdulillah, mulanya sambil disebutkan yang namanya manusia ayyuhalladzina amanu, ya hai orang yang beriman, kalau sudah menafkahkan harta benarnya fi sabilillah, di jalan Allah, maka akan dikeluarkan dengan yang namanya ribuan daripada itu. Nah, ini Pak. Terusnya lagi, di samping itu juga karena juga dengan adanya bersedekah, semua rakyatnya itu akan yang namanya akan kaya. Di samping itu juga menjadi jembatan emas. Jembatan emas itu Bapak yang tadinya punya 1 menjadi 1 gini, langsung lama-lama kan jadi kaya kan Pak, gara-garanya padi. Mulanya orang yang petani kok bisa menyekolahkan sampai anaknya sarjana-sarjana karena dari situ Pak, sedekah yang kecil itu. Terus lagi yang namanya dengan adanya sedekah terjadilah kasih sayang. Dengan kasih sayangnya ini maka bisa mencegah manusia daripada kefakiran, bisa menjaga manusia daripada kehinaan dan kehancuran dan juga kemiskinan. Yang kedua hadirin, sedekah ini manfaatnya. Yang tidak pakai harta, sedekah ilmu. Ya Pak ya, sedekah ilmu. Apa kira-kira ilmunya Pak? Kalau ibu sedekah dengan ilmu bisa Fatihah, sedekahkan Fatihah kepada anaknya.
Bisa amalan begini, berikanlah kepada anaknya. Mulanya contoh ilmu silat. Kenapa ilmu silat bisa hilang? Yang tadinya dari gurunya 12 langkah. Benar gak Pak? Gurunya khawatir dikalahkan oleh muridnya. 11 jadinya. Gurunya muridnya jadi gurunya lagi. Khawatir dikalahkan dengan muridnya. 10. Hanya 11 kali murid sudah hilang. Mulanya jadi gembelengan jadinya. Yang angkat cuma 1 Pak. Nah, ini. Lain dengan ilmu agama Pak. Saya sampaikan apa adanya hadirin. Dan juga tambah jadinya. Tambah begitu. Ini antara lain hadirin. Sodako ilmu maka akan selamatlah dari kebodohan. Silakan hadirin. Insya Allah kalau kita sodako kepada anak Fatihah, insya Allah anak nggak bodoh baca Fatihah. Kalau ibu mau ngajari anak ilmu makan, makannya jangan sampai kerotakan nak, ini ilmu. Nah, maka insya Allah jadi bagus. Ini hadirin. Jadi selamat dari kebodohan. Dan juga dengan sodako ilmu, orang diberikan ilmu, insya Allah akan selamat dari kehinaan. Dan juga karena dengan ilmu, selamat daripada jajahan. Akan dibodoh-bodohin oleh orang itu penjajahan Pak. Bodoh tapi dibodohin oleh orang, ini penjajahan Pak. Nah, contohnya Belanda kan Pak, menjajah Indonesia kan membodoh-bodohin bangsa Indonesia. Berapa tahun Pak? 350-an tahun, bayangkan. Nah ini, maka untuk menghindari daripada kebodohan ya Pak, kehinaan, kejajahan, hendaklah kita berusaha menjadi guru. Ini Pak, silakan. Mulanya saya syukur jadi guru Pak. Ini Pak yang bantu jadi guru. Jadi guru satu Pak ya. Jadi ustadz silakan. Jadi dosen. Jadi ulama, orang yang alim. Dan juga dengan adanya demikian supaya jadi ulama, jadi ustadz, maka perbanyaklah kampus, buat kampus. Buatlah pesantren, buatlah sekolah, buatlah balai latihan, dan lain sebagainya. Ini hadirin modal untuk bersodaqah ilmu. Mulanya saya waktu pesantren berpikir gini hadirin. Subhanallah Pak Kiai, Mbak Yai ini ngajarin santrinya sudah dari maghrib, isya istirahat, habis isya sekolah lagi sampai jam 12, jam 12 makan, jam 1 sekolah lagi sampai jam 3. Nggak tidur hadirin, karena jam 3 mau subuh hanya 1 jam aja Pak. Maka untuk menghafal, baru sholat subuh zikir, baru dah tidur. Sampai jam 9 bangun, sekolah lagi. Sampai jam 11, tunggu zuhur. Habis zuhur, belajar lagi sampai asar. Habis asar, ngaji lagi terus. Aduh, kurang tidur hadirin. Ini antara lain. Kalau dipikirkan Pak, yang namanya kalau kurang tidur kan jadi badannya gak enak ya Pak, tapi rupanya ya sejahtera juga. Ini antara lain. Oke, selanjutnya hadirin yang berbahagia, yang ketiga sodakoh tenaga. Kita kalau memang gak punya harta, sodakoh tenaga. Bagaimana caranya? Caranya yaitu bekerja. Siapa ya? Tenaga ini bekerja. Dan juga kalau tidak bekerja ya bersenamlah. Bu, silakan senam, tapi jangan senamnya di Saudi Arabia ya Bu. Pak Haji, Bu Haji itu di sana kok senam begitu tega-teganya, orang Arab rongga semua. Ya lebih baik di sana kan mau pergi haji kan dong ibadah, bukan mau. Ya kalau mau begitulah olahraga di kamar aja dianukan, jangan dijauh. Ini ya benar tidaknya ada kalau begitu. Ini saya dibaca begini tuh. Ya Allah ya Rabbi, memalukan, dikirimi sama teman. Ya, teman dari mana? Ya karena begitu. Ini antara lain hadirin yang berbahagia. Ya bersenam ini olahraga. Ya, ada apa istilahnya sodakoh tenaga. Terus juga berolahraga silakan. Maka
Kalau yang namanya kita sodako tenaga, bekerja, senam, berolahraga, maka akan selamatlah dari pengangguran. Coba. Dan juga akan selamat dari sakit-sakitan. Coba olahraga. Ya. Dan juga akan selamat dari kemiskinan karena kerja. Dan juga selamat daripada kehancuran. Jadi kita kerja itu hadirin termasuk sodako tenaga. Mulanya diniatkan. Sengaja saya mau bekerja untuk ibadah kepada Allah. Dan juga engkau jadikan padaku rezeki aku untuk memberikan, menghidupi diri kita dan juga untuk keluarga. Karena Allah, insya Allah adil ibadah juga, ya sodako juga. Ini mulanya ahli sunniat, perbaiki dulu niatnya itu hadirin. Mulanya kalau bisa niatlah karena Allah subhanahu wa ta'ala terus hadirin. Maka insya Allah akan dikatakan sodako dan juga ibadah. Selanjutnya sodako senyuman. Ibu, sodako senyum bu. Tolong bu, kalau ibu, bapak 1 hari 1 malam tidak senyum, ada 2 tanda, 2 alternatif loh bu. Pak, ini ingat, walaupun sudah tua tolong. Ini ada tanda-tanda kalau orang tua tak mau senyum, ini ada alternatif. Hati. Saya ngomong gini bu, saya bukan ancam, ngomongin. Senyum. Ya bu, kalau tidak senyum 1 hari 1 malam, 2 alternatif. Yaitu bisa ke rumah sakit yang di pojok Sungai Bangkong dulu. Iya, ya Bu Putra. Terus juga kalau tidak berarti tinggal diumumkan di masjid. Masa, mulanya saya ngomongkan, ya bu, pupuk kita masih bisa menggerakkan bibirnya, senyumlah, awalilah hidupmu dengan senyuman. Pertama pada waktu bangun tidur tuh senyum bu, apa sih manfaatnya? Nah ini mulanya gitu, sodako senyuman yaitu dengan sodako senyuman, orang ini selamat dari cemberut. Cemberut itu bagaimana bu? Kalau kita sedekah senyum bu, selamat dari cemberut. Kalau cemberut tuh bu, kenapa orang cepat tua? Karena selalu cemberut. Iya loh bu. Loh, bukan karena faktor umur. Loh, buktikan saya melihat di sini juga dalam tuh orang yang paling tua. Umurnya haji tahun ini 130. Bayangkan 130 masih juga bisa jalan sehat gitu. Karena Pak senyum kemungkinan nggak cemberut. Ya nggak percaya tanyakan dah. Bahkan saya baca lagi Profesor Doktor ini untuk sampai usianya 90-an memberikan kenangan di sini. Apa? Kalau menjaga jantung, menjaga ini itu semua gitu. Ini antara lain. Mulanya kita ini ya termasuk yang namanya supaya baik itu senyumnya itu tadi hadirin. Di samping itu selamat dari cemberut, selamat daripada cepat tua. Orang yang manyun terus cepat tua bu. Benar, saya tidak memuji diri ya bu ya. Karena waktu hari Rabu saya ketemu dengan anak yang Mbak Yai, nama Kiai An-Ain. Ditanya sama saya, Pak Yai, alum teng Lirboyo tahun pinten? Kulo tahun 76. Seniki umur saya pinten? Alhamdulillah mau ngincak 70-an. Gitu Pak. Nah, gitu loh. Padahal yang di bawah saya ini tahun 90, tahun 20. Nah, 2020 baru tamatannya tuh, Bu. Pada 2015. Udah kelihatan pada tua-tua. Kenapa? Nggak mau senyum. Apa sih? Padahal disuruh. Yang namanya Nabi Muhammad, Bu. Ya, orang yang pertama yang banyak senyuman itu Nabi Muhammad, dengan siapapun senyum. Tapi bukan ketawa. Senyum dan ketawa beda kan, Bu? Nah, ketawa, Nah itu ketawa. Itu senyum beda.
Oke Bu ya. Di samping itu juga dengan senyum ini adalah spot pipi, supaya pipinya jangan cepat keot Bu. Kayak misalnya kan kalau giginya udah habis kan keot juga kan Bu. Nah, ini mulanya dipasang dulu lah. Saya belum pasang soalnya. Nah, ini Bu ya. Terus lagi. Dan orang yang senyum Bu akan awet muda. Ya Bu. Cepat tua tadi, kalau tukang senyum awet muda. Ini modal nih Bu, silakan diamalkan. Benar tidak gitu loh. Kenapa? Tidak akan kembali lagi sih Bu. Laisa sabab, andaikan kembali masa muda lagi, maka akan diceritakan kepada kekasih saya. Ngomongnya kan begitu, orang yang udah tua. Tapi yang tua tidak akan kembali muda. Mulanya biar diservis kayak apapun tetap tua. Betul nggak Bu? Iya. Oke, selanjutnya banyak teman. Coba aja kalau ibu minum ada temannya Bu. Begitu ada teman begitu minum. Baik, nyu. Oh itu kenalkan namanya. Kan begitu Bu, banyak teman. Di samping itu juga banyak orang yang sayang. Ini loh Bu, manfaatnya. Ini sodakonya itu sodako senyum akan sayang orang tuh. Nah, apa beratnya hadirin? Senyum ini hanya menggerakkan bibir saja. Berat nggak Bu? Enggak beli kok bibir ini. Yang beli itu apa Bu? Bibir apa Bu? Bibir sapi kan Bu? Ini maka oleh karena itu tidak berat sebenarnya untuk yang namanya bersenyum. Oke, selanjutnya senyum kepada ibu bapak atau kepada ayah, kepada biung, kepada romo. Nah, ini Pak adalah sodako juga. Ya Pak ya. Jadi untuk sodako gampang kepada ibu, silakan kepada bapak. Senyum kepada anak cucu, sodako. Hadirin, jangan dianggapnya itu sodako. Di samping sodako menambah awet muda. Oke, juga senyum kepada guru, silakan. Kepada dosen, kepada orang alim, kepada ulama, itu juga sodako. Hadirin, kemudian saya terangkan satu persatu supaya jangan manyun terus hidupnya. Terusnya lagi, senyum kepada istri. Oh, mau disayang sama suami, banyak senyum. Belum pada suami pengen disayang sama istri, senyum. Ini hanya manyun-manyunan. Lebih baik tinggalkan semua aja. Kan begitu lah Bu. Yang namanya punya istri manyun terus. Aduh, jangan senyum. Oke Bu. Senyum istri, tidak sodako. Senyum kepada suami, ada sodako. Tapi yang paling parah, senyum sendiri. Kalau senyum sendirian, mungkin sudah DIGLA atau itu bahaya Bu. Senyum sendirian, mungkin gila. Atau teranyip dengan lamunan yang lucu. Lagi lamun, bisa bahaya tuh Bu. Mulanya jangan banyak melamun, bisa gel. Nah, bahaya. Anggap sajalah Bu, yang namanya latihan sodako itu senyum dengan spot pipi ataupun mimpi indah, senyum Bu. Tapi kalau mimpinya jelek, ya jangan senyum, ya Bu. Nah, ini antara lain. Oke. Terus sekarang sodako lagi Bu. Sodako nyanyian. Ya, suara atau nyanyian itu juga sodako hadirin. Mulanya sodako nyanyiannya apa Bu? Tadi seperti Mbak Fitri. Tadi yang ini kan ini. Ya tadi kan. Ini. Saya dengar ini suaranya. Nah, ini sodako itu Bu. Nah, sodako, ya, sodako suara atau nyanyian, terhiburlah hati yang duka.
Nah, ya Bu, silakan. Ya waktu kita naik ke mobil kan Bu, itu termasuk sodako. Oh iya, kan ini nggak duka kan Bu? Ayolah rame-rame menghilangkan kepedihan, itu refreshing, ya Bu. Tapi ya lagu-lagulah yang bagus. Ya mau nyanyiannya yang lain ya boleh. Dan juga dengan sodako nyanyian ya Bu, dengan syairan, dengan yang nama mitahul jannah atau dengan tola al badu, itu semuanya adalah sodakoh. Dan juga akan selamat dari bermuram durjana. Itu Bu manfaatnya. Dan selamat dari kerisauan yang berkepanjangan. Nah, jadi risaunya tidak panjang karena dengan nyanyi-nyanyi. Saya aja kadang-kadang nyanyi sendiri kok Bu. Rasanya nyanyi begini Bu, saya Bu. Nyanyiannya. Semua insan sama. Oh. Tapi saya sedihnya kalau yang namanya nyanyi gini Bu, sisa kubur Bu yang sedih tuh. Jadi nggak mau jadinya anunya. Tapi nggak bisa padahal saya hanya sepotong-sepotong aja untuk hibur diri. Oke Bu, yang berkepanjangan dan selamat dari kerisauan, dari kesunyian, dari kesepian. Ini Bu. Nah, sodako yang bagus tidak berpakai dengan pakai mal, yaitu sodako zikir dan doa. Zikir itu hadirin sodako kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwata illa billah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini hadirin, ini sodakoh juga. Maka dengan sodakoh zikir akan selamatlah kita dari kegelisahan. Tenang, mulanya benar disebutkan dalam Al-Quran. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kalau memang mau zikir kepada Allah akan diberikan ketenangan jiwanya, tidak gelisah. Jadi selamat dari kegelisahan jiwa dan juga selamat dari murka Allah. Allah itu Bu benci suhtullah, ghadabullah. Allah benci murka terhadap orang yang tidak mau berzikir. Mulanya disebutkan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu semua kepadaku. Kalau kamu ingat kepadaku, aku lebih mengingat kepadamu. Ini Bu. Dan bersyukur diberikan karunia oleh Allah berupa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dengan sempurna hadirin mensyukuri nikmat. Oke. Di samping itu juga akan selamat dari kehancuran. Orang yang selalu zikir dan berdoa kepada Allah, insya Allah selamat dari kehancuran. Hancuran dari segala apa-apa Bu. Allahumma dfa'anal ghala wal waba wal fasa. Kan Bu? Nah, dijauhkan dari itu malapetaka, diberikan keselamatan. Mulanya kalau kita mau pergi baca doa dulu. Dan juga yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Qur'an sedikit ayat-ayat gitu Bu. Terus lagi selamat dari putus asa. Gak akan putus asa orang yang selalu berzikir dengan doa atau hadirin. Wala ta'asu mir rauhillah. Dan juga selamat dari kehinaan. Orang yang selalu zikir tidak akan dihinakan. Zikir kepada Allah dan juga berdoa. Dan juga dia tidak pernah mendapatkan kerugian. Di samping itu juga orang yang zikir dan doa hatinya akan tenteram. Coba tentram, tenang, damai, hadirin, tidak ngoyo hidupnya. Dan semua keinginan dan cita-cita akan tercapai. Silakan hadirin contohlah Bu.
Kita sakit, baca doa. Ya, dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rupanya kita sakit itu karena kedoliman kita, Bu. Benar nggak, Bu? Ya, kedolimannya begini. Ya, karena sewaktu-waktu tidak terasa. Nah, yang namanya sebenarnya makan 2 kali, tahu-tahu cuma sekali, kan dolim, Bu. Dolim dengan perut, ya, Bu, ya. Nah, itu, Bu, maka akan terjadi rupanya. Oh iya. Nah, ya nggak tahu lah, barangkali karena faktor umur. Ini yang saya rasa, Bu. Kau makan nasi aja udah males rasanya saya. Benar, Bu. Tapi saya memikirkan lagi, guru saya Mbak Yai Mujaddad yang baru saya itu, Bu, umur sampai 92 tahun. Beliau itu tak pernah makan nasi, Bu. Dari saya ngajar saya, dari beliau ke pesantren dan ngajar saya sampai beliau di Nganjuk itu buat pesantren dan juga ngajari ilmu yang namanya krokot apa ya? Kalau wong Jawa. Nah, itu tidak mau makan nasi sampai 92 tahun. Dan yang anehnya baru nikah itu umur terakhir mau meninggal. Tahan, Pak, nggak mau nikah. Ini antara lain ya pada ilmu dan sebagainya, ya kalau keduniaan sih udah cukup kan. Tapi begitu hadirin yang berbahagia. Rupanya hanya mau zikir dengan doa itulah beliau itu. Terusnya lagi hadirin yang berbahagia, keinginannya tercapai. Sodakoh ini yang terakhir sajalah karena waktu sulit lagi. Sodakoh sek. Tahu, Pak? Sodakoh sek. Ya, orang sodakoh sek itu nikah dulu baru kawin. Nah, jangan kawin baru nikah. Nikah dulu baru kawin. Nah, ini orang kadang kala kawin, ya ada yang zaman sekarang tuh naudzubillah, kawin dulu baru nikah. Jangan. Nikah dulu baru kawin. Kalau nikah dulu baru kawin, maka akan selamatlah nilai-nilai wanita. Menghormati wanita. Wanita ini ada nilainya jadinya. Maka ingatlah hadirin, betapa banyaknya faidah pernikahan. Di antaranya dengan pernikahan itu selamat silsilah keturunan. Mulanya keturunan ini hadirin penting. Si A bin B, B bin C, C bin C, D bin A, itu Pak apa? Mulanya sampai dikatakan mengapa orang zaman dahulu cerdas-cerdas? Karena orang zaman dahulu cerdas-cerdas itu hafal dengan turunan, Pak. Kalau mau mempelajari ilmu itu dibacakan Fatihah dulu. Mustahil kalau sampai 9 turunan itu kakek neneknya, kakek-kakeknya itu jelek-jelek kan, Pak? Bener gak, Pak? Si A, B, bin B. B ini belum tentu jelek. A, B-nya jelek, belum tentu C jelek. C jelek, si D boleh jadi. Begitu dulu, Pak. Maka diiring Fatihah akan meminta kepada Allah, ya Allah, anak cucuku meminta kepadamu. Jadi doa kepadamu. Karena apa? Orang yang baik itu akan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka akan disampaikan. Ini Pak kecerdasannya. Mulanya saya gak heran kalau yang namanya Imam Syafi'i, ilmunya laduni dan sebagainya begitu hadirin. Nah, ini karena ilmu laduni gurunya adalah Nabi Khidir hadirin. Nabi Khidir itu ilmu laduni. Oke, hadirin yang berbahagia. Terus ya lagi, sekarang apa nikah dan manfaatnya ini hadirin? Ini sebagai sedekah. Yang pertama, nikah itu mengikuti perintah Allah alias sunnatullah. Dan juga mengikuti sunnatul Rasul, itu nikah. Yaitu menyatukan dua sejoli yang lain jenis dengan syarat rukunnya yang 5 itu. Dan juga ada seorang saksinya, ada walinya, ada pengantin laki perempuannya, ada ijab kabulnya. Itu namanya nikah. Nah, manfaatnya itu yang penting hadirin. Manfaatnya yaitu untuk memuliakan kaum wanita. Itu adanya nikah hadirin. Kalau tidak ada nikah, wanita itu sengsara. Wanita itu menderita jelek.
hina jadinya. Dengan ada nikah, alhamdulillah wanita itu mulia dan juga membuat kegairahan hidup di dunia. Kalau pengen hidup gairah ya harus nikah. Nggak ada hidup sendiri itu bahagia hadirin. Pasti akan mengeluh terus kan. Benar nggak Pak? Nah mulanya kalau yang menyendiri cepat-cepat tambah lagi gitu deh Pak. Nah ya Pak ya. Nah, silakan kalau memang perlu. Dan nikah menyambung silaturahim. Ada silaturahmi dulu. Nikah itu silaturahmi, menyambung peranakan, ya Bu. Nah setelah punya anak, cucu, nah silaturahim. Nah persaudaraan supaya nyambung persaudaraannya ada. Dan kesenangan bersama, itu nikah itu hadirin. Dan juga nikah itu menebar bibit unggul. Nah, bisa nyak unggul karena keturunannya hadirin dengan melalui nikah dulu hadirin. Atau memelihara silsilah keturunan. Mulanya pentinglah nikah itu hadirin. Selanjutnya selesaikan nikah aja lah. Nikah itu menyelamatkan silsilah keturunan. Keturunan ini, keturunan ini, keturunan. Mulanya sekarang akhir rame-ramenya kan Bu, mengocek-ngocek yang namanya keturunan hadirin. Nah, tapi keturunan-keturunan itu semuanya padahal kalau kita nyadarin begini hadirin. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum. Nah seperti kemarin kami nanya bagaimana Pak Yuk untuk mengantisipasi ini bagaimana gini-gini. Nah saya dasarkan begitu. Sesungguhnya Allah ini tidak melihat bentuk muka kamu dan harta benda kamu dan keturunan kamu tentunya. Tapi yang dilihat adalah hati kamu dan juga amal kamu. Dan juga disebutkan dalam Al-Quran, inna akramakum indallah atqakum. Orang yang the best, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Yang takwa tidak beda-bedakan turunan mana. Nah, walaupun turunannya bagus tapi nggak pernah sholat, ya bukan takwa. Kan begitu hadirin. Yang dinilai tidak peduli kaya miskin. Kalau memang dia itu orang paling takwa, itu orang yang paling hebat. Nah, dan di situ yang Allah yang akan menjaminnya, bukan siapa, bukan keturunannya hadirin. Ini antara lain. Hanya di dalam pernikahan yang suruh nikah tuh yang namanya pilih di antara wanita, ya tentunya jangan laki aja, perempuan aja, laki-laki juga demikian. Nikahilah wanita itu karena yang paling bagusnya itu adalah keturunan dengan agama. Tapi orang tuh milihnya cantik dengan kaya. Kalau cantik dan kaya hadirin tidak akan bahagia. Karena kekayaan bisa dicari, tapi yang namanya agama dengan yang namanya keturunan ini modal. Kalau sudah agama tapi mendapatkan 4 susah hadirin. Maka kalau punya dua, agama dan keturunan, pasti akan cantik, akan kaya. Betul nggak Pak? Kalau yang namanya milihnya 2, cantik, kaya, ini belum tentu agamanya bagus, turunannya bagus turunannya, tapi agama bisa hancur juga hadirin. Maka ya utamakan 2 ini, baru akan cantik itu Pak bisa dibuat zaman sekarang, kaya juga bisa dibuat zaman sekarang. Karena apa? Orang yang kaya ya orang yang betul kerja ya Pak ya. Tapi kalau nganggur terus ya bukan kaya namanya. Oke, selanjutnya nikah itu juga bisa membuat ketenangan jiwa atau sakinah. Mulanya tujuan nikah itu adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau yang namanya sakinah, tenang, damai apa ya? Rahmah, kasih sayangnya ada, mawaddah saling mencinta, maka akan saidah. Mulanya saya kalau menjamakannya itu bukan hanya sakinah, mawaddah, warahmah, pasti ada saidah. Karena apa? Manusia bisa yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah ada bil lisan dengan bil qalbi. Kalau orang diberi lisannya untuk banyak berzikir,
dan hatinya banyak bersyukur, maka akan mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Dan maka oleh karena itu orang yang tandanya ingin saidah mawaddah warahmah ini adalah lisan dulu Pak, baru hati. Insya Allah akan terjadi ketenangan jiwanya, kasih sayangnya, dan juga saling mencintanya. Di samping itu juga nikah ini hadirin bisa menambah kekayaan. Mulanya disebutkan dalam hadis Rasulullah, iltamisur rizqa bin nikah. Carilah rezeki disebabkan nikah. Dengan nikah ini akan tambah rezekinya dan juga akan berkah. Dan juga keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nikah itu akan memperbanyak umat. Kalau tidak ada laki perempuan hadirin umat yang gak nambah. Mulanya kenapa Nabi Adam pada waktu masih sendirian sedih terus. Barulah setelah dijadikan yang namanya Ibu Hawa baru berkembang biak sampai sekarang. Gak bisa ngitungnya saya. Manusianya berapa? Begitu. Terus lagi kebanggaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan an-nikahu sunnati wa man lam ya'lam bi sunnati fa inna lahu laisa minni. Barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, tidak mengerti sunnahku, maka bukan umatku, kata Rasulullah. Mulanya Nabi Muhammad bangga kalau yang namanya umatku itu banyak keturunannya dan sebagainya. Tapi orang zaman sekarang banyak keturunan ketakutan. Ya Pak ya? Ketakutan. Terus lagi nikah itu ibadah. Dan nikah itu sedekah hadirin. Nah, ibadah. Mulanya saya menyampaikan deh kalau sudah qabil tu tajwizaha nanti ambil wudu, sujud syukur. Nah, minta kepada Allah. Dan juga sedekah. Nah, ada sedekahnya tentunya. Sedekah apa terserah. Nah, itu. Nikah itu hiburan tertinggi hadirin. Kenapa nikah bisa jadi hiburan? Mulanya saling mawaddahnya tadi. Nah, mulanya dari hiburan dan hidup yang berarti dalam ridho ilahi itu nikah. Yang terakhir nikah itu menyenangkan anak, menyenangkan mertua, dan mulai hidup bernegara. Mulanya sampai katakan kalau memang Anda ingin disayang mertua, sayangilah mertua. Jangan masa bodoh dengan mertua, yang penting aku sudah nikahin anaknya. Anak zaman sekarang lupa daratan kalau sudah dinikahkan, udah beruntung lupa dengan mamanya sendiri, lupa dengan mertuanya, lupa dengan bapaknya, dengan ini hadirin. Mulanya padahal tetap ridho Allah fi ridhol waliden. Ridhonya Allah itu ada di ridhonya kedua orang tua. Walaupun sudah berkeluarga, tetaplah itu jelek-jelek mamamu yang melahirkan kamu, jelek-jelek bapakmu. Kenapa cari bapak yang jelek? Begitu Pak. Iya, ulahnya jangan ikut. Dan juga sepandai-pandainya anak Pak, lebih pintar mama bapaknya. Benar nggak Pak? Loh, seumur hidup saya nih Pak, saya belum pernah menjumpai seorang anak menyekolahkan bapak mamanya profesor. Betul nggak Pak? Tapi mama bapaknya bukan profesor bisa nyekolahkan anaknya profesor. Pinter mana Pak? Pinter Bapak. Kok kenapa sombong? Nah, ini mulanya benar ridho Allah. Ada nggak Pak? Ridhonya surga, ridhonya Allah terdapat dari ridhonya anak. Nggak ada kan Pak? Ada nggak kira-kiranya surga itu di bawah telapak kaki anak? Nggak ada. Nah, pada bapak ibu kan, inilah Pak mulanya anak ini perlu yang namanya sungkem, minta maaf kepada ibu bapaknya tuh di situ hadirin. Bukan anak bapak sungkem kepada anak. Hanya itu saja hadirin, pungku hujannya sudah berhenti. Terima kasih. Semoga saja minggu yang Rabu ke depan bisa ketemu kembali, diberikan sehat walafiat, murah rezekinya, dimurah
mengulas dalam segala halnya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wa humma bikum tarik masalam wa liqawal mutaqa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.